Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sangat menarik sekali untuk dibaca, dan sudah terbiasa tulisan terbaru beliau ini dimuat di RMI NU Banten. Tulisan terbaru beliau ini berkaitan dengan membahas torekohnya Habaib Klan Ba'alwi yang selama ini digembor-gemborkan oleh mereka, yakni toreko Alawiyah. Di mana di dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, toreko Alawiyah yang selama ini digembor-gemborkan oleh Klan Ba'alwi Habaib ini tidak memenuhi syarat disebut sebagai torekoh yang muktabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Kenapa torekoh Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut torekoh muktabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama? Mari kita simak selengkapnya tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Torekoh Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut torekot muktabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Terpaksa kalimat torekot dalam judul penulis bubui dua tanda kutip. Hal itu karena memang diksi torekot Alawiyah itu tidak jelas, karena akan banyak pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh para pemerhati torekot. Seperti apakah benar Klan Ba'alwi mempunyai torekot? Jika ada, siapa pendirinya? Apakah benar torekotnya bernama torekot Alawiyah? Bagaimana sanad torekot Alawiyah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah wiridan khusus torekoh Alawiyah? Siapa hari ini mursyid torekoh Alawiyah, dan kepada siapa ia bertalqin dan berbaiat? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan sulit untuk dijawab oleh para pemerhati dunia torekot. Pertanyaan pertama yaitu, apakah benar Klan Ba'alwi mempunyai torekot, dan siapa pendirinya akan bisa dijawab. Jika pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab terlebih dahulu, contoh pertanyaan tentang siapa mursyid torekot Alawiyah sekarang, dan kepada siapa ia bertalqin dan berbaiat, akan sulit dijawab. Tidak pernah ada Klan Ba'alwi kita dengar menasbihkan diri sebagai mursyid torekot Alawiyah. Seorang Ba'alwi, Lutfi bin Yahya LBY, yang pernah menjadi ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau yang disingkat dengan Jatman pun malah mengaku dirinya bertorekot Al-Asyadiliyah, yang katanya ia bertalqin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas, yang kemudian para pemerhati torekot menganggap sanad toreko Asyadillah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah, karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid toreko Naksabandiyah Khalidiyah, bukan Syadiliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipawangsa, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kanjus Sholawat pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Ba'alwi. Kembali kepada masalah torekot Alawiyah, setiap torekot biasanya mempunyai wiridan khusus setiap ba'da sholat atau di waktu-waktu tertentu dalam suluk, seperti torekoh
Qadiriyah yang mewajibkan para jamaahnya yang telah bertalqin dan berbaiat untuk membaca kalimat tauhid sebanyak 165 kali. Lalu tarekat Alawiyah apa wiritan khususnya? Pertanyaan lain seperti tentang nama misalnya juga akan sulit dijawab. Sejak kapan nama tarekat Alawiyah dikenal dan siapa yang mendirikan? Jika mereka menjawab, dalam kitab Syarhul Ainiyah dikatakan bahwa tarekat Alawiyah didirikan oleh Faqih Muqaddam yang ia dapatkan dari ayahnya terus ke kakeknya, dari anak ke ayah sampai ke Ubaidillah, dan terus ke Ahmad bin Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun. Pada keterangan ini ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 165. Penulis menjawab, Faqih Muqaddam tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa dikatakan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun? Nama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa, dan nama-nama seperti Sohib Birbat, Ali Khalid Qasam, Alwi kedua, Muhammad Alwi pertama, dan Ubaidillah adalah nama-nama yang tidak terbukti sebagai sosok historis. Nama-nama itu tercipta di abad 9 dalam kitab Ali Asyakron. Bagaimana sebuah tarekat bisa dipercaya sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW jika nama-nama dalam sanad itu tidak pernah disebut oleh para ahli tasawuf, ahli tarekat, ahli nasab, dan ahli sejarah? Jika mereka berkata bahwa menurut kitab Syarhul Ainiyah, Faqih Muqaddam mendapatkan sanad tarekat bukan hanya dari ayahnya tetapi juga dari Syekh Abdullah bin Ali As-Soleh, lalu ia dari gurunya Abdurrahman Al-Maq'ad, lalu ia dari gurunya Syekh Syuaib Abi Madyan yang wafat pada tahun 594 Hijriah. Ya, ini ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 165. Abu Madyan lahir di Sevilla, Spanyol dan wafat di Tilmisan, Aljazair. Ia adalah pendiri tarekat Madyaniyah yang berkembang di Maroko dan Spanyol. Nama Abu Madyan juga disebutkan oleh Ali Asyakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqah halaman 49. Penulis menjawab, kalau begitu tarekat itu bukan tarekat Alawiyah tapi tarekat Madyaniyah. Nah, dari sini apakah Habaib ini juga nyolong dalam nama tarekat ini? Ya, kita lihat ke depannya. Dan bersanad bukan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, karena Abdullah As-Soleh dan Abdurrahman Al-Maq'ad bukan keturunan Nabi. Berarti tarekat Alawiyah adalah tarekat yang sanadnya bersambung kepada seorang ahwal dan ajam, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika Faqih Muqaddam bertarekat Madyaniyah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sekarang namanya menjadi tarekat Alawiyah? Sejak kapan nama tarekat Alawiyah itu dikenal? Kenapa para ba'alwi sekarang itu tidak mempopulerkan nama tarekat Madyaniyah? Kenapa ba'alwi sekarang tidak membesarkan nama dan menghauli Syekh Abu Madyan? Apakah karena kalangan ba'alwi ragu Faqih Muqaddam mendapatkan ijazah yang terputus dari Abu Madyan? Klaim-klaim kitab-kitab internal ba'alwi yang menyebut Faqih Muqaddam mendapat sanad tarekat dari Abu Madyan jelas meragukan, karena nama Abdurrahman Al-Maq'ad
yang katanya disebut sebagai murid Abu Madyan namanya majhul di kalangan ulama tarekat. Murid-murid Abu Madyan yang terkenal membawa ajaran Abu Madyan adalah Ja'far bin Jidbuna al-Khuzai dan Abdul Razak al-Jazuli. Sedangkan nama Abdurrahman al-Mak'ad yang katanya mempunyai murid bernama Abdullah as-Saleh, kemudian ia mempunyai murid Faqih Muqaddam, adalah sosok yang tidak dikenal. Kisah tentang baiat Faqih Muqaddam terhadap tarekat Madyan belum janggal. Biasanya seorang murid tarekat mendatangi gurunya untuk berbaiat, tetapi untuk kasus Faqih Muqaddam katanya gurunya Abdullah Saleh sengaja datang ke Tarim untuk membaiat Faqih Muqaddam. Ditulis dalam sumber-sumber Kelan Balmi, sebuah drama pembaiatan Faqih Muqaddam kepada tarekat Abu Madyan, dikisahkan bahwa Abu Madyan memerintahkan muridnya Abdurrahman al-Mak'ad untuk datang ke Hadramaut agar membaiat warga Hadramaut, dan Abu Madyan mengatakan bahwa al-Mak'ad akan mati di tengah jalan. Kemudian al-Mak'ad akan mengutus muridnya untuk membaiat warga Hadramaut. Lalu benarlah terjadi apa yang dikatakan oleh Abu Madyan. Al-Mak'ad wafat di Makkah. Lalu ia mengutus muridnya yang bernama Abdullah Saleh untuk pergi ke Tarim. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada muridnya itu agar ia ke Tarim untuk menemui Faqih Muqaddam. Dalam wasiatnya itu ia menyatakan bahwa muridnya ini akan menemui Faqih Muqaddam ketika ia sedang bersama Marwan membawa pedang yang diletakkan di atas kedua kakinya. Ketika Abdullah Saleh bertemu Faqih Muqaddam, ia menemuinya dalam keadaan seperti yang dikatakan gurunya itu. Nah, keterangan ini lihat ada di dalam kitab Syarhul Aniyah halaman 167. Kisah dramatis pembaiatan Faqih Muqaddam terhadap tarekat Madyaniyah itu mencurigakan. Seperti sudah penulis sampaikan bahwa nama Abdurrahman al-Mak'ad disebut sebagai murid dari Abu Madyan hanya ada di dalam kitab-kitab internal Ba'alwi, bahkan sosoknya saja tidak dikenal dalam sejarah. Nama Abdurrahman al-Mak'ad muncul pertama kali dalam kitab Al-Burqah karya Ali Asyakron setelah 301 tahun wafatnya Abu Madyan. Tanpa data dapat diverifikasi oleh kitab apapun sebelumnya, kesimpulan tulisan tentang tarekat alamiah adalah tarekat alamiah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi, maka tarekat alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam tarekat mu'tabarah dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.